Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita punya laptop CPU all in one merek Acer seri Veriton apa ya? Veriton A700 series model VA215 atau ya, ya, model VA215 Veriton A700 series. Jadi ini baru ganti SSD ya. Kebetulan saya punya satu lagi, nanti saya insya Allah kalau sempat buatkan videonya ya untuk proses pembongkarannya. Nah, sekarang ini adalah install ulang ya. Jadi baru ganti SSD. Spek lain masih standar ya, hanya SSD saja yang diganti, yang lain tidak ada. Ini pakainya Core i3 Gen 8, RAM-nya 4GB DDR4, harddisk 1 TB ya, itu untuk spek bawaan. Nah, ini hanya diganti SSD 128 saja karena harddisknya tidak detect. Oke, sekarang kita install ulang, kita nyalakan dulu. Ini tombol on-nya di bawah. Nah, kalau ini di kanan bawah, kemudian tekan F2 ya untuk masuk ke BIOS-nya. Tuh tampilannya. Oh, tidak mau, sorry. Ini dia bisa langsung pencet delete. Kita pencet delete untuk masuk F2, untuk masuk BIOS. Oke, ternyata BIOS-nya seri ini pakai delete ya. Tadi saya pakai F2, tidak mau. Oke, jadi ini tampilan BIOS-nya. Ini di menu mainnya, semoga kelihatan ya. Di menu mainnya ini ada masih Core i3 8100, RAM-nya masih 4GB ya. SSD-nya 128. Ini tidak ada di sini. Itu sudah saya ganti 128GB. Nah, ini kita ganti. Ini karena masih SSD kosong juga, boleh GPT, boleh MBR ya, tinggal sesuaikan dengan BIOS-nya nanti. Nah, sekarang saya pakai yang GPT. Semoga suara terdengar ya, agak berisik sedikit. Ini kita ganti sekarang itu tanggalnya 25. Oh, di sini 25-nya 2025. Ini udah mau lebaran kita teman-teman. Nah, bagi yang merayakan ya. Jadi tanggal 25 Maret 2025. Sekarang ini sambil nunggu buka puasa, saya buat video ini jamnya 16.26. Oke, jadi di tampilan mainnya ini, menu mainnya ini hanya ini saja ya, yang lain tidak perlu dikutak-atik. Kita langsung ke menu advance, tidak perlu power, tidak perlu ini, tidak perlu. Nah, ini secure boot ya. Kalau menggunakan MBR biasanya harus di disable di menu authentication. Tapi karena saya menggunakan GPT, ini biar di enable saja, tidak ada masalah ya. Kalau MBR biasanya dia minta disable, tapi kalau GPT di atau UEFI ya, UEFI atau GPT itu seperti ini saja, di enable, tidak masalah. Ini setting BIOS defaultnya masih. Security-nya tidak ada boot optionnya. Oke. Dan ini tidak bisa diganti-ganti ya, karena kondisi secure boot yang di sini tadi masih enable. Jadi kalau mau pakainya yang MBR ini di disable dulu. Nanti yang di sini baru bisa diganti-ganti ya. Ini CSM-nya harusnya enable kalau MBR. Oke, saya ingat lagi, saya pakai GPT. Jadi kalau yang GPT itu seperti ini saja sebenarnya. First bootnya sudah benar ya, UEFI USB ini. Kalau mau diganti, kalau pakai CD, pakai yang ini kalau mau pakai CD ini dinaikkan ya. Tapi karena saya menggunakan pakai flash disk, sebenarnya hanya seperti ini saja, tidak perlu tak-atik. Ini saya cek dulu, harddisknya hanya terbaca ini. Belum terbaca itunya, apa namanya, SSD yang saya pasang tadi. Kita coba saja ya, terbaca atau tidak.
kita F10 dulu. Yes, kita coba install ulang. Biasanya tadi belum terbaca tuh SSD. Coba lo. Semoga tidak ada masalah ya. Oke, sekarang kita pilih yang Indonesia seperti biasa, kita next, kita install now. Ini accept, kita next lagi. Nih, nah kan alhamdulillah ada ya. Tadi hanya di BIOS saja tidak ada, tapi di sini ada. Jadi saya buat new, ini hanya untuk sistem saja ya. Jadi langsung di apply saja. Oke, nah ini di sini ya. Di sini tidak mungkin ya. Jadi bagian partisi, dan kalau misalnya ada hadisnya juga ya, digandeng-gandeng, otomatis jangan sampai salah hapus partisi. Nanti takut salah hapus partisi, hilang data ya. Ini karena tadi masih baru ganti SSD, dan SSD-nya pun hanya untuk sistem saja, tidak mau dibagi untuk data. Jadi langsung saja itu 100% SSD-nya kita pakai semua untuk sistem. Ini kita next, kita tunggu ya seperti biasa saja. Untuk setting biasanya tadi ya, seperti tadi yang GPT ya, saya pakai yang GPT. Setting biasanya seperti tadi, secure bootnya harus di enable saja. Nah, nanti kalau satunya, kalau saya sempat buatkan video bongkarnya ya, sekalian kita lihat dalamannya apakah bisa di upgrade atau tidak ya. Karena tadi itu kalau ganti SSD-nya itu posisinya tidak tertutup casing mesin, jadi tidak perlu buka casing mesinnya yang bentuk lempengan seng atau aluminium, itu tidak perlu. Jadi dia ada casing sendiri. Kalau kita mau lihat dalamannya itu kita harus buka casing sengnya tuh, Tapi tadi tidak saya buka ya, karena saya hanya mau fokus ke SSD saja. Nah, nanti yang satunya insya Allah saya sempatkan untuk buat videonya. Oke, jadi sekarang ini sudah berjalan ya, cukup cepat sebenarnya. Ditunggu saja teman-teman.
ternyata sudah sampai sini. Ini seperti biasa sudah Indonesia, US, ini skip, ini I don't have internet, ini continue with limit setup. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kasih nama ya, sesuai nama pemiliknya boleh atau nama tipe laptop boleh. Ini saya kasih nama, tidak kelihatan ya tuh tandanya Acer tuh, karena merek Acer saya kasih Acer, tapi kalau punya sendiri ya boleh, silahkan main sesuai keinginan ya. Kemudian di save. Oke, oke teman-teman, sudah masuk ke Windowsnya, ke desktop. Jadi terhitung cepat juga installnya ini. Ya inilah tampilannya, dia ada DVD masih ada DVD. Nah, ini flash saya yang di PT. Nah, jadi ini tinggal kita lengkapi nanti untuk software-softwarenya, untuk software, driver, dan sesuai dengan kebutuhan yang mau digunakan oleh pemilik dari CPU All-in-One ini. Berarti teman-teman untuk cara installnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.